Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sesi ini, Ibu akan sampaikan terkait dengan regulasi tentang kesehatan kerja yang mana berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, teman-teman, nanti bisa buka di website jdih.kemnaker.go.id atau bisa juga dengan menginstal aplikasi JDIH Kemnaker. Jadi buat teman-teman yang mau mencari standar regulasi kaitannya dengan K3, silakan dicek di Google, diketik jdihkemnaker.go.id. Nah, nanti pilih yang keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, di sini ada klasifikasi peraturan. Nanti bisa dipilih yang bagian keselamatan dan kesehatan kerja. Nanti teman-teman akan menemukan nih regulasi yang sangat lengkap, baik mulai dari versi tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 sampai undang-undang yang terupdate sekarang. Jadi di sini lengkap sekali ya. Jadi sudah tidak perlu membawa buku teks yang tebal sekali, tapi cukup membuka websitenya jdihkemnaker.go.id. Nah, ini banyak sekali. Nah, sesi ini Ibu akan sampaikan lanjutan di sesi sebelumnya, yaitu tentang peraturan kesehatan kerja. Nah, kesehatan kerja ini diatur oleh regulasi peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2019. Di sini poinnya ada beberapa poin. Untuk pasal 1 kaitannya dengan istilah ya. Di sini ada istilah kesehatan kerja, penyakit akibat kerja, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kerja, kemudian ada tenaga kesehatan, pekerja, pengurus, pemberi kerja. Nah, istilah-istilah ini sangat umum sekali. Yang mau Ibu jelaskan nanti ada beberapa poin penting. Di pasal 2 di sini, nah mulai di pasal 2 ya. Pasal 2 di sini adalah penyelenggara kesehatan kerja. Yang dimaksud adalah pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Jadi yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesehatan kerja adalah pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Ini poin utama. Kemudian di pasal 3, penyelenggaraan kesehatan kerja ini ditujukan kepada setiap orang yang bekerja di tempat kerja. Jadi semua tenaga kerja itu mendapatkan hak dalam penyelenggaraan kesehatan kerja. Jadi ini fokusnya di tempat kerja ya. Nah, siapa yang menyelenggarakan? Tentu saja adalah pengurus dan pengelola tempat kerja. Lanjut ke pasal 4, kaitannya dengan standar kesehatan kerja. Standar kesehatan kerja di sini ada 8 poin, ya. Ada 8 poin. Apa saja?
Yang pertama adalah identifikasi, penilaian, pengendalian potensi bahaya kesehatan. Yang kedua, pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja. Ketiga, pelindungan kesehatan reproduksi, pemeriksaan kesehatan, penilaian kelayakan bekerja atau kelayakan bekerja, pemberian imunisasi, pelaksanaan kewaspadaan standar, dan surveillance kesehatan kerja. Nah, yang dimaksud dengan identifikasi, penilaian, dan pengendalian potensi bahaya kesehatan ini, kalau dari sisi identifikasi ini lebih cenderung ke area tempat kerja ya, apakah area tempat kerja kita itu punya potensi bahaya dari sisi kesehatan. Jadi ada identifikasinya. Kemudian pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja, apakah sudah memenuhi atau belum. Kemudian perlindungan kesehatan reproduksi ini biasanya ditujukan pada pekerja wanita. Misalnya nanti apakah ada perlindungan saat melahirkan, ada perlakuan khusus, kemudian ada cuti haid atau tidak. Nah, itu tergantung nanti kebijakan perusahaan ya, tapi dalam regulasi sebenarnya diatur. Kemudian pemeriksaan kesehatan. Nah, ini pemeriksaan kesehatannya ada pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan lanjutan. Atau istilah lainnya dengan kata lain MCU. Kemudian ada penilaian kelayakan bekerja. Nanti sebelum bekerja itu biasanya dites ya, secara fisik, mental, kemudian kemampuan itu sesuai atau tidak. Pemberian imunisasi ini juga menjadi bagian dari layanan kesehatan. Kalau sekarang lagi pandemi COVID ini berarti layanan yang diberikan adalah vaksin COVID ya. Kalau untuk khusus pekerja wanita biasanya ada imunisasi TT, itu juga bisa diselenggarakan di tempat kerja. Biasanya ada klinik yang menyediakan klinik. Kemudian pelaksanaan kewaspadaan standar dan surveillance kesehatan kerja ini dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan di akhir tahun, setahun sekali, untuk menilai kondisi pekerja dan tempat kerja. Nah, selanjutnya pasal 5, ini kaitannya dengan standar kesehatan kerja, bisa dilakukan beberapa upaya untuk peningkatannya. Di antaranya peningkatan pengetahuan kesehatan. Nah, ini pengetahuan siapa? Tentunya pengetahuan dari karyawan, kaitannya dengan kesehatan kerja. Kemudian pembudayaan perilaku hidup sehat atau PHBS. Nah, ini menjadi persyaratan utama ya dalam mengatasi pandemi COVID, menjadi bagian dari protokol kesehatan. Kemudian pembudayaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Nah, ini harus aware terhadap K3. Jadi setiap pekerja itu harus aware terhadap K3. Kemudian penerapan gizi. Nah, penerapan gizi ini biasanya dalam implementasinya ada kantin atau tidak, atau ruang makan untuk pekerja atau tidak, kemudian pemberian fasilitas makan di tempat kerja, apakah ada atau diganti dengan uang. Nah, itu kaitannya dengan penerapan gizi di tempat kerja. Kemudian peningkatan kesehatan fisik dan mental, ini berhubungan dengan MCU juga ya, serta fasilitas kayak tempat olahraga di tempat kerja.
Nah, untuk di pasal 6, ini ada standar kesehatan kerja dalam upaya penanganan penyakit. Nah, dalam penanganan penyakit di sini yang pertama ada kaitannya dengan P3K, kemudian diagnosa dan tata laksana penyakit, serta penanganan kasus kegawadaruratan medik. Jadi kalau P3K biasanya ditangani langsung oleh petugas P3K, tapi kalau nanti ada tindakan yang harus dilakukan tindakan medis, maka biasanya dirujuk, atau misalkan perusahaan itu levelnya perusahaan besar, biasanya mempunyai klinik sendiri atau rumah sakit. Nah, untuk pertolongan pertama ini yang dimaksudkan adalah di tempat kerja itu sendiri ya. Jadi P3K di tempat kerja. Untuk diagnosa tata laksana penyakit ini biasanya lebih ke arah pada penyakit akibat kerja. Kemudian di pasal 7. Pasal 7 ini berhubungan dengan standar kesehatan dalam upaya pemulihan. Nah, ini ada dibagi menjadi dua, pemulihan medis dan pemulihan kerja. Pemulihan medis yang dimaksud adalah sesuai dengan kebutuhan medis, sedangkan pemulihan kerja itu dilaksanakan melalui program kembali bekerja. Jadi nanti pada saat pekerja itu dinyatakan sakit kan ada pengobatan. Setelah dilakukan pengobatan ada proses pemulihan dari tenaga medis dan dokter. Nah, setelah itu jika dinyatakan sehat oleh tenaga medis maka dipanggil kembali untuk bekerja, tapi dalam bekerja itu tidak langsung diberikan beban kerja yang pada awalnya. Jadi di sini ada seperti proses pemulihan. Ya, program ini dipanggil, istilahnya diminta untuk kembali bekerja, tapi sesuai dengan kondisi fisik pekerja. Jadi mengikuti. Nanti kalau sudah memang dinyatakan betul-betul sehat, fit, bugar, bisa diberi beban kerja yang semestinya. Kemudian di pasal 8, di sini mengatur lebih lanjut mengenai standar kesehatan kerja yang dimaksud pada pasal 4 sampai dengan pasal 7. Ya. Untuk di pasal 9, ini penting juga poin yang perlu di-highlight, yaitu penyelenggaraan kesehatan harus didukung oleh siapa saja yang perlu mendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan kerja ini. Yang pertama adalah SDM. SDM-nya harus sesuai. Ya, jadi harus ada tenaga dokter, medis, kemudian ada fasilitas pelayanan kesehatan, peralatan kesehatan kerja, dan pencatatan serta pelaporan. Nah, apakah ini harus diselenggarakan oleh perusahaan tersebut? Apakah bisa bekerja sama dengan pihak ketiga? Nah, kita kembalikan pada perusahaan. Jika perusahaan itu mampu menyelenggarakan program penyelenggaraan kesehatan kerja secara mandiri, itu boleh. Tapi misalkan belum mampu, bisa bekerja sama dengan pihak terkait, misalkan klinik atau rumah sakit terdekat. Kemudian pasal 10 ini kaitannya dengan sumber daya manusia dan kompetensi. Jadi pada kompetensi SDM yang ada di sini harus dibekali dengan pelatihan yang menunjang untuk tenaga medisnya. Misalkan dokter itu harus mengikuti pelatihan
dokter kesehatan kerja. Kemudian untuk tenaga paramedis mengikuti pelatihan Hiperkes untuk paramedis dan sejenisnya. Pasal 11 ini juga menjelaskan tentang pelatihan untuk tenaga dokter. Kemudian pasal 12 ini fasilitas pelayanan kesehatan, yang mana fasilitas pelayanan kesehatan ini berada pada tingkat pertama atau tingkat lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di pasal 13, peralatan kesehatan di sini yang dimaksudkan adalah peralatan yang merupakan suatu alat ukur untuk mengukur dan memeriksa serta peralatan lainnya termasuk alat pelindung diri. Ya, harus diadakan di tempat kerja. Kemudian pasal 14 kaitannya dengan pencatatan dan pelaporan. Jadi kaitannya dengan kesehatan kerja itu harus ada pencatatan pelaporan secara periodik. Minimal setiap bulan itu harus ada pencatatan top 10 disease misalkan ya. Top 10 disease itu 10 penyakit terbesar yang diderita oleh karyawan. Kemudian pasal 15 kaitannya dengan pendanaan. Jadi sumber dana ini dari mana? Sumber dana ini bisa didapat dari anggaran APBN, anggaran pendapatan, belanja daerah, masyarakat, atau sumber lain. Kalau misalkan lingkupnya adalah perusahaan, bisa jadi dana tersebut dari internal perusahaan. Untuk pasal 16, peran masyarakat. Nah, masyarakat berperan serta dalam melaksanakan kesehatan kerja untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi, pada intinya tujuan dari regulasi ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan secara setinggi-tingginya. Adapun peran serta masyarakat di sini banyak sekali ya dalam pencapaian derajat kesehatan ini, diantaranya adalah melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian pengawasan, kemudian pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan finansial, kemudian dukungan kegiatan penelitian, kemudian pemberian bimbingan dan penyuluhan, serta penyebarluasan informasi, sumbangan pikiran, dan penentuan kebijakan. Itu merupakan beberapa poin peran serta masyarakat. Adapun untuk pembinaan di sini tercantum di pasal 17. Yang dimaksudkan di sini adalah advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya untuk pasal 18. Pasal 18 itu menegaskan untuk di poin pasal 17 ya. Kemudian untuk pasal 19 ini kaitannya dengan pengawasan. Disampaikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan kerja.
lalu 20 penutup. Ini penjelasannya. Nanti teman-teman bisa baca lebih detail ya. Jadi ada beberapa poin di regulasi ini. Di regulasi PP nomor 88 tentang kesehatan kerja, Ibu ulang, poin inti yang perlu teman-teman ketahui. Di sini diatur tentang penyelenggaraan kesehatan di tempat kerja, di mana dalam penyelenggaraan kesehatan kerja itu terdapat 4 upaya, yaitu upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Pencegahan penyakit tadi meliputi identifikasi, pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja, perlindungan kesehatan reproduksi, pemeriksaan kesehatan, penilaian kelayakan bekerja, pemberian imunisasi, pelaksanaan kewaspadaan standar, dan surveillance kesehatan kerja. Kemudian upaya peningkatan kesehatan melalui peningkatan pengetahuan, membudidayakan kebiasaan PHBS, kemudian aware terhadap K3. Poin selanjutnya ada penerapan gizi dan peningkatan kesehatan fisik dan mental. Untuk peningkatan upaya penanganan penyakit, ada 3 poin, yaitu P3K, diagnosa penyakit akibat kerja, dan penanganan kasus kegawat daruratan. Kemudian untuk upaya pemulihan bisa melalui pemulihan medis dan pemulihan kerja. Coba kita lihat di bagian penjelasan untuk pemulihan ya. Tadi belum Ibu sampaikan secara detail, cuma contoh saja. Untuk pemulihan itu ada di pasal dijelaskan di sini apa tidak ya? Tidak dijelaskan. Tapi pada intinya untuk pemulihan ya tadi udah sedikit. Jadi pemulihan itu dinyatakan oleh tim medis. Nah ini, pemulihan medis adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik, psikis, dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan kondisi sakit, penyakit, atau cedera melalui panduan intervensi medik, keterapian fisik, atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal. Sedangkan untuk pemulihan kerja di sini adalah upaya pemulihan terhadap pekerja yang telah memiliki keterbatasan fisik atau mental yang disebabkan oleh penyakit akibat kerja. Bukan penyakit akibat
kerja atau kecelakaan agar dapat membantu pekerja meningkatkan toleransi fisik dan melaksanakan fungsi sosialnya sehingga dapat kembali bekerja. Ini ya, jelas. Nah, itu tadi penjelasan kaitannya dengan regulasi peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2019. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.